Ya, selamat malam ibu-ibu sekalian. Bersyukur malam hari ini saya bisa kembali melayani di Komisi Wanita. Nah, topik yang diberikan kepada saya adalah rendah hati, ciri khas orang percaya. Nah, teks kita dari 1 Petrus 5, ayat 5b sampai ayatnya yang ke-6. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, ketika saya diberikan topik ini, saya coba pikirkan kira-kira apa teks yang tepat untuk yang menangkap ide dari tema yang diberikan kepada saya. Dan saya temukan ayat ini dan sekaligus teringat kepada Petrus ya yang menuliskan surat ini. Seperti kita ketahui bahwa Petrus ya sebelum kebangkitan Tuhan Yesus juga mengalami suatu isu ya dalam kepribadiannya. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dominan ya. Dan juga memiliki perilaku impulsif atau impulsif. Artinya dia berbicara dan berbuat lebih cepat ya, tanpa memikirkan apa yang dia katakan, tanpa memikirkan apa yang dia lakukan ya. Sehingga berapa kali ya dia harus ditegur oleh Tuhan Yesus dengan keras oleh karena perilakunya ini. Nah, sekedar untuk mengingatkan kita beberapa hal yang dilakukan Petrus ya, yang sampai ditegur oleh Tuhan Yesus. Kalau kita masih ingat ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan mengatakan bahwa dia harus naik ke atas kayu salib, harus disiksa, mengalami penganiayaan bahkan mati di atas kayu salib. Petrus menarik Tuhan Yesus dan mengatakan kiranya jauhlah itu terjadi daripadamu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus menghardik dia dengan sangat keras, bahkan menyebut dia dengan sebutan, "Enyala engkau iblis, karena engkau menjadi batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tetapi apa yang manusia pikirkan." Jadi Petrus melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan, ya. Mungkin maksudnya adalah baik, bahwa dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Tuhan Yesus. Tapi secara tidak sadar dia sudah diperalat oleh iblis ya, untuk menggagalkan rencana penyelamatan umat manusia. Kemudian tingkah laku yang lain adalah ketika Tuhan Yesus ya, setelah pada malam yang terakhir ketika mereka berada di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para muridnya bahwa sebentar lagi kalian akan tercerai-berai dan meninggalkan aku. Lalu Petrus dengan pongahnya, dengan sombongnya, ya, berbicara, mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa meskipun yang lain goncang imannya, sekali-kali aku tidak. Lalu Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus katakan apa? Dia berkata bahwa sekalipun aku harus mati demi engkau ya Tuhan, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Dan yang terjadi adalah seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia akhirnya menyangkal Tuhan. Dan memang dari perilaku Rasul Petrus, memang ada benih-benih kesombongan, ya. Bagaimana dia penuh dengan dirinya sendiri, ya, dengan merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dengan keinginannya sendiri dan tidak berpikir panjang tentang apa yang dia lakukan atau apa yang dia katakan. Dan Rasul Petrus, saya percaya belajar betul dari teguran-teguran Tuhan ya, tentang bagaimana dia harus bersikap rendah hati. Itu sebabnya ketika setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus dan 3 kali dia menanyakan hal yang sama, hal yang serupa untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Dan disitulah Petrus belajar akhirnya bagaimana dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Dan ketika Rasul Petrus memberikan nasihat ini kepada para gembala,
pada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan, saya percaya bahwa nasihat yang dia berikan ini tulus ya, berdasarkan pengalaman hidupnya, di mana dia juga dulunya pernah ya, berada dalam kondisi yang tinggi hati, penuh dengan dirinya sendiri, penuh dengan keegoisannya sendiri. Sampai akhirnya dia belajar bagaimana seharusnya dia bersikap, yaitu memiliki sikap rendah hati. Nah, mari kita lihat teks kita kembali. 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus berbicara terlebih dahulu kepada para gembala, ya, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Dia ingatkan mereka sekalian agar menggembalakan jemaat Tuhan dengan penuh pengabdian, bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Kemudian dia sampai kepada menyampaikan pesan juga kepada orang-orang muda, ya, supaya mereka tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Dan setelah itu dia katakan bagian yang berikutnya, dan kamu semua. Setelah dia berbicara kepada para gembala untuk menggembalakan jemaat Tuhan dengan baik, dengan tulus, dengan penuh pengabdian, lalu dia juga memerintahkan agar orang-orang muda tunduk kepada orang yang lebih tua. Dan sekarang dia pakai kata kamu semua. Ini termasuk gembala, termasuk orang muda ataupun orang tua, semua orang Kristen, semua yang membaca suratnya, termasuk kita sekalian. Ya. Nasihat ini diberikan secara umum kepada semua orang Kristen. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, dalam dua ayat ini kita temukan tiga frase dengan kata dasar yang sama, ya. Rendahkanlah dirimu, rendah hati, dan nanti di ayat ke-6 rendahkanlah dirimu kembali disebutkan, berasal dari kata yang sama, ya. Bahwasanya Tuhan ingin kita merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain, ya. Siapapun kita, selama kita adalah orang percaya, mungkin kita punya jabatan di suatu institusi tertentu, bahkan seorang pendeta, pelayan Tuhan, ya. Tuhan melalui Rasul Petrus memerintahkan bahwa semua kita yang percaya kepada Tuhan harus merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain, menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Dan dia juga menyebutkan alasan di sini bahwa Allah menentang orang yang congkak. Nah, kata menentang di sini adalah sebuah terminologi militer, ya, yang menggambarkan bahwa setiap orang yang sombong, yang congkak, yang tinggi hati, maka Tuhanlah yang akan menjadi lawannya. Ya. Allah menentang orang yang congkak. Artinya Tuhan akan memberikan penghajaran bagi dia, pendisiplinan kalau dia adalah orang Kristen, dan penghukuman bagi mereka yang tidak percaya, yang selalu menolak Tuhan. Mereka akan mendapatkan bagian mereka. Ya, Tuhan akan berhadapan dengan mereka secara langsung. Tetapi ya, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kalau kita melihat definisi rendah hati, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba lihat artinya apa. Artinya adalah sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh, ya. Rendah hati lawan katanya atau antonimnya adalah tinggi hati. Nah, saya rasa kita semua paham, ya, ibu-ibu, apa arti dari rendah hati ini. Sifat yang tidak menyombongkan diri terhadap orang lain, tidak sombong, tidak angkuh. Nah, tapi kalau kita melihat ke dalam Alkitab, makna dari rendah hati ini, ya, dari penggunaan kata yang dipakai dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya, kita akan melihat ternyata rendah hati itu bukan hanya sekedar sikap yang tidak menyombongkan diri, yang seperti kita pahami pada umumnya, ya. Tidak angkuh. Nah, ini ada hanya satu bagian saja. Nah, mari kita lihat, ya. Nah, ini saya coba lakukan studi kata untuk melihat, ya, makna dari kata rendah hati itu sendiri. Nah, kata rendah hati dalam bahasa Yunaninya tapino atau tapinosis itu ditemukan sebanyak 15 kali, ya, disebutkan 18 kali, 18 kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam 18 kali kata ini ditemukan, diterjemahkan dalam beberapa terjemahan, ya, tersesuai dengan kalimatnya, sesuai dengan kondisi dari kalimat itu sendiri. Jadi 8 kali kata ini diterjemahkan sebagai humble, ya, atau rendah hati yang kita pahami. Kemudian 5 kali diterjemahkan sebagai abase atau merendahkan diri, martabat. Lalu bring low, rata atau datar.
low estate atau kerendahan status sosial yang rendah, ya, ataupun bisa dikatakan miskin. Kemudian humiliation, penghinaan atau kehinaan. Vile, hina. Kemudian yang terakhir make low, direndahkan. Nah, coba ibu-ibu renungkan sejenak ya. Dari beberapa terjemahan ini, kita bisa melihat bahwa kata rendah hati itu bukan sekedar hanya ketika kita tidak menyombongkan diri terhadap orang lain, tidak bersikap angkuh terhadap orang lain. Tapi juga ada kata yang berulang kali dipakai, yaitu tentang kehinaan, hina, direndahkan, ya, kerendahan atau status sosial yang rendah. Jadi ada implikasi, ya, rendah hati itu bukan sekedar sifat yang sombong atau tidak angkuh yang kita pahami, tapi dalam firman Tuhan Alkitab sendiri kita melihat kata yang sama itu diterjemahkan dalam nuansa yang berbeda. Ada implikasinya bahwa rendah hati juga bermakna kita rela menempatkan diri kita dalam keadaan yang hina. Jadi tidak hanya meninggikan diri kita dari orang lain, tapi juga di saat yang sama kita itu rela, sekalipun saya harus dipandang hina demi kebenaran, tentunya dalam konteksnya, demi kebenaran, demi Tuhan. Jadi sikap rendah hati ini, kalau kita gali maknanya lebih dalam, adalah sikap yang juga rela menempatkan diri dalam keadaan yang hina atau yang rendah. Dan ini adalah teladan, ya, dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam kitab Filipi, ayat pasal 2 ayat 6 sampai 7 menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah yang maha tinggi, yang bertahta di tahtanya yang paling tinggi di sorga, yang paling mulia, maha suci. Dia rela, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia adalah Allah sendiri, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi teladan ini sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita orang percaya. Bagaimana kita tidak boleh menganggap diri kita itu sebagai seseorang yang harus dihormati. Tuhan saja, Tuhan Yesus yang maha mulia yang bertahta di sorga, rela bahkan menurunkan derajatnya menjadi seorang manusia sama seperti kita. Mengambil rupa sebagai seorang hamba, dia datang ke dalam dunia untuk melayani manusia yang berdosa. Tuhan yang menciptakan alam semesta melayani ciptaannya. Kira-kira ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati, teladan kerendahan hati yang luar biasa. Itu sebabnya, ya, kata rendah hati itu setelah kita lihat dalam penggunaannya di dalam Alkitab memang membuktikan bahwa sikap rendah hati juga rela menempatkan diri dalam keadaan yang hina. Tidak memandang diri kita sebagai seseorang, malah memandang orang lain lebih baik daripada kita. Kalau Tuhan saja yang adalah pencipta kita, yang kita ikuti, juru selamat kita, sudah melakukan hal ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merendahkan diri kita. Tuhan Yesus memiliki segala sesuatunya. Dia yang empunya segala sesuatu, tapi dia bisa merendahkan dirinya, bahkan hidup di tengah-tengah manusia berdosa. Bagaimana mungkin kita, orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan dengan kasih karunia, anugerah Tuhan, masih memiliki kesombongan dalam diri kita? Tidak ada tempat sebenarnya bagi orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, untuk menyombongkan diri. Karena Tuhan kita sendiri tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia malah merendahkan dirinya sedemikian rupa, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan satu hal lagi juga, kalau kita lihat, ya, dalam terjemahan King James, ya, kalau dalam terjemahan baru kita baca rendahkanlah dirimu, ya. Di dalam King James dia memakai sebuah frase istilah yang sangat unik, ya. Clothed with humility. Seolah-olah kerendahan hati itu dipakaikan seperti pakaian, dikenakan di tubuh kita. Ya, ini ada artinya, ya. Ketika Rasul Petrus menggunakan istilah ini, rendah hati itu bukan sekedar sifat
yang kita coba pelihara dalam diri kita, tapi itu menjadi ciri khas kita, seperti judul tema yang diberikan ini, menjadi bagian dari diri kita, clothed with humility. Apa artinya istilah ini, clothed with humility? Artinya adalah yang pertama, menjadikan sikap rendah hati bagian dari diri kita. Seperti kita menggunakan pakaian pada saat ini, menjadi bagian dari diri kita, dan itu melekat di tubuh kita. Ya, jadi Rasul Petrus ingin agar setiap orang Kristen, orang percaya dimanapun mereka berada, untuk selalu menunjukkan sikap rendah hati ini. Bahkan sikap rendah hati ini harus menjadi bagian dari dirinya, hidupnya, menjadi ciri khas dari setiap orang Kristen, orang beriman. Dan Tuhan Yesus, seperti yang tadi kita sudah lihat, sudah memberikan teladan itu terlebih dahulu untuk kita tiru. Dan kita harus menjadikan sikap rendah hati ini bagian dari diri kita. Kemudian yang kedua, tentu saja ketika kita sudah mengenakan kerendahan hati, implikasi yang lain adalah kita menanggalkan sikap tinggi hati, sombong dari hidup kita. Kita tidak memakai pakaian dua lapis, kan? Ketika kita ingin pakai pakaian yang baru, kita lepaskan pakaian yang lama. Jadi secara tidak langsung implikasinya adalah segala sikap yang sombong, angkuh, tinggi hati, itu terlebih dahulu harus dibuang, dilepaskan. Barulah kita bisa menggunakan pakaian kerendahan hati ini. Jadi ketika Petrus mengajarkan jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang tersebar ya di luar Israel, yang ada di perantauan, kepada kita juga di sini, dia tidak hanya sekedar menasihati agar kita memiliki sikap rendah hati, memelihara sikap rendah hati, tapi dia ingin agar sikap rendah hati itu menjadi bagian dari diri kita sendiri, yang melekat pada diri kita, seperti pakaian, menjadi ciri khas, karakteristik dari setiap orang Kristen. Dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah perintah ya diberikan. Rendahkanlah dirimu, ini adalah sebuah kalimat perintah yang harus kita lakukan. Tapi di saat yang sama kita juga harus sadar bahwa kerendahan hati juga merupakan sebuah bukti, pertanda bahwa kita adalah umat Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana Tuhan kita Yesus sendiri yang sudah memberikan teladan dalam kerendahan hati. Dan kalau kita mengatakan saya adalah seorang Kristen, artinya kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sama seperti dia yang sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Rela berkorban, bahkan menghinakan dirinya, menempatkan dirinya tempat yang paling hina, untuk menggenapi rencananya. Kita juga harus demikian. Ya. Jadi kerendahan hati harus menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian Petrus lanjutkan, karena itu rendahkanlah dirimu, kalimat yang sama, kata dasar yang sama, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi ketika orang menyombongkan diri, Tuhan akan menjadi lawannya yang pertama. Tapi sebaliknya ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita pada waktunya. Ya. Jadi Tuhan melihat hati setiap orang, dia melihat ke dalam hati kita saat ini, apakah di dalam hati kita ada kesombongan atau tidak, apakah kita sudah mengenakan pakaian kerendahan hati dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang beriman. Nah, kita dan Tuhan yang tahu. Mari kita selidiki hati kita. Nah, dalam aplikasinya, ya, seperti yang tadi kita sudah lihat, bahwasannya kerendahan hati adalah menjadi ciri khas kita, karakteristik kita. Dalam kehidupan kesaksian kita sebagai seorang Kristen, kita harus ingat, dimanapun kita berada, kita harus tunjukkan sikap rendah hati ini. Nah, para ibu, kita mengajarkan anak-anak kita 3 hal dasar. Ya. Di GAPI, di grup saya juga sudah beberapa kali baca, bagaimana kita ajarkan 3 hal dasar kepada anak, yaitu mengatakan terima kasih, minta maaf, minta tolong. Ya. Nah, ini semua kalau kita perhatikan dengan baik, membutuhkan kerendahan hati. Hal yang paling dasar, ya. Ketika kita ingin
mengucapkan terima kasih kepada orang lain, menunjukkan apresiasi kita. Ya, kita menganggap orang lain sudah melakukan sesuatu yang baik kepada saya, yang seharusnya mungkin tidak layak saya terima. Saya ucapkan terima kasih. Lalu ketika kita ingin minta tolong, kita juga merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Tolong, kita meminta tolong kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain, ya, menunjukkan bahwa kita bergantung pada orang lain, mengakui kelemahan kita, orang itu bisa membantu saya. Kemudian juga berterima kasih, ya, minta maaf, mengakui kesalahan kita. Kelihatan sepele, tapi itu membutuhkan sikap kerendahan hati. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, para ibu, kita dalam kehidupan rumah tangga juga tidak selamanya baik-baik, ada kadang-kadang perselisihan antara suami dan istri. Ya. Perbedaan pendapat itu biasa. Dan ketika kita melakukan kesalahan, katakanlah kita yang salah dalam satu pembahasan, satu isu yang kita bahas. Maukah kita minta maaf? Nah, minta maaf, ketika kita mau meminta maaf, itu juga menunjukkan kerendahan hati. Sikap rendah hati kepada pasangan kita. Mungkin juga kepada anak-anak kita. Ibu-ibu ada minta maaf tidak kepada anak-anak kita kalau kita lakukan kesalahan. Kita bukan orang tua yang sempurna, kita bukan Superman ya. Bisa melakukan segala sesuatu. Ada kalanya kita terbatas, ya, tidak semua hal bisa kita penuhi, kita lakukan untuk anak-anak kita. Ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita, apakah kita mengatakan minta maaf? Nah, ini juga membutuhkan kerendahan hati. Dalam komisi wanita, ya juga, ibu-ibu dalam persekutuan komisi wanita, masing-masing dari latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, ya, dari status sosial yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda. Dalam setiap perbedaan ini, apakah kita membanggakan, ya, saya pakai kata membanggakan apa yang kita miliki? Apakah kita apakah semua privilege ini membuat kita jadi sulit untuk merendahkan hati kita, menganggap diri kita seseorang yang lebih tinggi daripada orang lain? Nah, kita harus ingat bahwa kerendahan hati harus menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen. Tak peduli kita mungkin seorang yang lebih tinggi status sosialnya dari orang lain, ya, kita lebih berpendidikan dari orang lain, mungkin lebih banyak bisanya, banyak skillnya daripada orang lain, kita harus sadari bahwa kita tetap harus menunjukkan sikap rendah hati kepada orang lain. Dalam pelayanan, ya, komisi wanita, ibu-ibu, biasa dalam acara gereja mungkin diminta untuk memasak, ya. Nah, selama saya di Batam, saya senang ya makan masakan ibu-ibu di gereja di Gapi, enak semua. Tapi mungkin ketika kita memasak, ada orang yang kita melihat bahwa pelayanan kita mungkin kurang diapresiasi, kurang dihargai. Mungkin kita merasa seperti itu. Katakanlah ya, gereja tidak pernah tidak menghargai pelayanan setiap orang. Tapi mungkin ada kalanya kita merasa apa yang kita lakukan tidak diapresiasi. Nah, sikap rendah hati akan menolong kita untuk menerima pil pahit itu. Seperti yang tadi arti dari kerendahan hati. Bahkan ketika saya harus dalam keadaan dihina pun sekalipun, untuk Tuhan saya rela. Ketika saya melakukan sesuatu tapi tidak diapresiasi, tapi ini saya lakukan untuk Tuhan, saya rela. Jadi tidak ada kekecewaan, sakit hati. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, saya lakukan ini, dan apapun tindakan ataupun apresiasi yang saya terima ataupun tidak ada sekalipun, saya bisa berterima. Dalam pelayanan, ya, kadang-kadang kita juga mungkin tidak diapresiasi. Dalam penginjilan misalnya, mengabarkan Injil, banyak orang yang menolak, bahkan mungkin mencemooh kita, menghina kita atas apa yang kita sampaikan. Dalam hal itu pun, saya terima. Ya, karena saya diajarkan Tuhan untuk selalu memiliki sikap rendah hati ini. Jadi sekalipun saya harus terhina, sehina-hinanya, untuk kemuliaan nama Tuhan, saya rela. Nah, itulah ciri khas orang Kristen, sikap rendah hati yang sesungguhnya. Bukan hanya tidak menyombongkan diri, ya,
tapi juga dalam kondisi tertentu, demi kebenaran, demi Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, saya pun rela untuk dipandang hina, dipandang rendah. Sudahkah kita selama ini memiliki sikap ya, hati yang sedemikian rupa? Apapun yang saya lakukan selama itu untuk Tuhan, sekalipun saya terhina, saya rela. Jadi kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan kita pemahaman yang baru, ya, sekaligus juga penghiburan, ya, kalaupun kita melakukan sesuatu sampai untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk orang lain, untuk kebaikan sesama kita, dan saya harus dihina, direndahkan, saya pun rela. Dan ini adalah bagian dari sikap rendah hati yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, orang percaya. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah mengutus putra-Mu, Tuhan Yesus, untuk datang ke dalam dunia yang berdosa ini, merendahkan dirinya sedemikian rupa, agar kami bisa memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal, pengampunan dosa. Dan ajarlah kami, Bapa, untuk meneladani Tuhan dan Juru Selamat kami ini, dalam karakternya, secara khusus tentang rendah hati, sikap rendah hati. Biarlah kami selalu ingat bahwa kerendahan hati merupakan bagian dari hidup kami, ciri khas kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ampuni kami jika selama ini kami sering masih memikirkan tentang diri kami sendiri, menganggap diri kami sebagai seorang yang lebih baik daripada orang lain, dan seringkali tidak mau merelakan diri kami dihina, direndahkan. Biarlah kami mulai belajar agar kami dalam situasi apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, kami rela bahkan ketika diri kami dihina, asalkan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.